Pencurian ayam tetangga itu masuk kasus nggak? Oh iya, masuk lah. Itu masuk kasus apa namanya? Ya, permasalahan sosial itu masuknya. Alasannya kenapa dia nyuri mungkin karena apa? Karena lapar, karena nggak punya kerjaan, pengangguran atau apa itu jadi masuk ke dalam permasalahan sosial. Karena yang goreng. Oke. Nah, itu kasus begal jelas. Itu permasalahan sosial. Kalau kita bicara masalah konflik, itu kan konfliknya karena apa? Konflik antara yang kaya dan miskin, antara orang punya dan orang nggak punya, ya kan? Jadi masalah integrasi juga banyak permasalahannya ya. Kalau di Indonesia yang kasus masalah disintegrasi itu banyak. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak sekali pulau, banyak sekali suku, banyak sekali budaya. Tiap-tiap suku, tiap-tiap pulau, tiap-tiap budaya itu kan punya punya potensi untuk melakukan proses disintegrasi, ya, proses untuk memisahkan diri dari uh, pemerintahan Indonesia gitu kan, ingin mendirikan negara sendiri atau ya contohnya proses disintegrasi gitu, contohnya ada di Papua ya, ada namanya organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kalau dulu juga di Aceh ada namanya Gerakan Aceh Merdeka GAM. Itu kan motifnya politik. Motifnya adalah disintegrasi, memisahkan diri bahasanya. Ya, di Maluku ada RMS, Republik Maluku Serikat. Nah, itu juga sama, mau memisahkan diri ceritanya. Jadi, itu ada uh, proses disintegrasi. Dan kenapa mereka ingin melakukan disintegrasi itu biasanya karena ada masalah, masalahnya macam-macam. Ya, Timor Leste dulu juga termasuk konflik. Dulu Indonesia, karena dia bagian Indonesia dan itu konflik. Makanya sampai ke tingkat internasional, sampai akhirnya dilakukan referendum atau jajak pendapat, yang akhirnya Timor Leste itu lepas dari Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi itulah kalau masalah uh, integrasi itu berarti ya sebenarnya proses integrasi juga teman-teman jalani di sini kan. Ketika teman-teman pertama kali datang dari Indonesia mendarat di Taiwan, maka bulan-bulan pertama itu ada yang disebut dengan sosialisasi. Oh iya, konflik. Nah, konflik perbatasan wilayah, berarti konflik teritorial. Kemarin juga sudah disebutkan jenis-jenis konflik ya, bermacam-macam konflik. Nah, salah satunya ada konflik wilayah atau konflik teritorial, konflik karena berebutan sumber daya alam. Ini kayak di Indonesia sekarang konfliknya bisa jadi karena sumber daya alam, perebutan wilayah atau teritorial. Jadi perbatasan betul karena terkait dengan perbatasan. Kenapa? Karena ya itu tadi ada sesuatu yang menjadikan perbedaan pendapat antara batas A dan batas B. Menurut kita batasnya di A, menurut mereka batasnya di B. Jadi enggak itu. Kalau kita mengatakan punya kemerdekaan, maka ada yang mau bikin negara sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Makanya jadi kalau kita ngerti, itu dia. Kita harus cinta tanah air. Makanya eh, Sumpah Pemuda itu kan jelas satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, satu bangsa Indonesianya gimana kalau mereka ingin bikin negara sendiri? Itu alasannya kenapa mereka punya alasan ingin bikin negara sendiri. Salah satunya mungkin bisa jadi karena adanya ketidakadilan sosial. Contohnya, kenapa Papua bisa ribut atau Aceh ribut? Papua dan Aceh itu diketahui memiliki sumber daya alam yang bagus. Aceh punya gas, punya minyak di Arun. Papua punya Grasberg, itu ada Freeport, ada emas di sana banyak banget. Nah, tapi kenapa mereka kurang sejahtera rakyatnya? Karena duitnya diambil sama Jakarta, diambil oleh pusat ceritanya. Makanya akhirnya ribut. Nah, itu contohnya seperti itu. Gitu. Itu yang bikin menimbulkan proses disintegrasi, ya.
Jadi dari materi minggu lalu, oke ya, jelas ya, nggak ada pertanyaan kan? Nah, kalau ikut campur luar negerinya ya jelas lah, pasti ada. Karena di mana-mana Indonesia itu kan pasti ada agen-agen luar negeri. Bahkan orang Indonesia pun ada yang jadi agen di luar negeri. Sama aja di mana-mana kita juga punya kepentingan nasional semua. Seperti itu ya. Oke. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Kenapa? Oh iya, ada tulisannya ya. Ya. Prinsipnya sih kalau masalah pendidikan sebenarnya Indonesia nggak jelek-jelek amat ya, nggak terlalu minim. Hanya masalahnya adalah ya banyak faktor kalau kita bicara negara kita. Makanya kita belajar sosiologi juga salah satu poinnya adalah supaya kita bisa memperbaiki negara kita, bisa mengenali masyarakat kita, nanti kita bisa melakukan sesuatu. Oke, back to topic malam hari ini. Teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak? Ini baru 5 orang yang hadir ya. Yang lain belum pada hadir. Oke ya. Oke, bisa kelihatan dari whiteboard-nya? Oke, ada pertanyaan? Apakah mobilitas sosial itu? Apakah contoh-contoh mobilitas sosial? Oke ya. Hmm. Udah gosok gigi. Udah bobo. Oke, kita lanjut. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang pengertian mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai social mobility adalah gerakan para warga masyarakat dalam suatu struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain atau dari satu kedudukan ke kedudukan sosial yang lain. Jadi ada satu lagi pengertiannya ada social movement atau gerakan sosial. Kalau ada gerakan sosial atau social movement, gerakan sosial yang menggunakan nada protes, penuh emosi dengan kekerasan yang bertujuan untuk meraih kedudukan sosial yang diinginkan. Sebenarnya nggak mesti kekerasan ya gerakan sosial itu. Contohnya begini, gerakan sosial contohnya adalah gerakan buruh. Nah, buruh karena kita pekerja gitu kan, karena pekerja maka ada gerakan buruh. Melalui organisasi buruh itu melakukan pergerakan buruh. Gerakan buruh itu tujuannya apa? Menuntut protes pada pengusaha, menuntut protes pada pemerintah. Intinya apa? Tingkatkan kesejahteraan buruh melalui apa? Naikkan UMR, berikan tunjangan, tambahkan libur, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah contoh dari gerakan buruh. Itu merupakan gerakan sosial juga. Dan sebenarnya gerakan sosial itu banyak. Biasanya kita kenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Oke, waalaikumsalam. Selamat datang untuk yang baru masuk. Gak apa-apa. Ya, enggak. Ya, silahkan. Oke. Ya, laptop kesulitan. Oh, iya. Biasanya nggak kesulitan kalau sebelum-sebelumnya. Oke, bisa kita lanjut. Salah klik link. Enggak, baru kali ini. Oh, sebelumnya nggak ada masalah ya.
Oke, salah klik link. Oh, linknya kan udah saya update, dicek lagi di FB. Ya, maaf saya minta dicek lagi di FB. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertemuan malam ini kita akan membahas bab 3 yaitu tentang mobilitas sosial. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu pengertiannya dari mobilitas sosial. Ada banyak definisi dari mobilitas sosial ini, tapi kita ambil poin pentingnya saja bahwa mobilitas sosial atau social mobility adalah gerakan para warga masyarakat dalam suatu struktur sosial, ya kan? Yang bergerak dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain atau dari satu kedudukan ke kedudukan sosial yang lain. Nah, gerakan sosial ini, mobilitas sosial ini berarti gerak dalam struktur sosial. Jadi misalnya dari kelas menengah naik ke kelas atas atau dari kelas bawah naik ke kelas atas. Itu gerakan sosial, memindahkan struktur sosial. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur sosial ya. Kita sudah tahu perbedaan-perbedaannya struktur sosial. Nah, mereka berpindah-pindah struktur sosial, maka itu disebut dengan mobilitas sosial. Ya. Dan kita jangan salah antara gerakan sosial dengan mobilitas sosial, karena gerakan sosial itu gerakan yang menggunakan nada protes penuh emosi dengan kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh kedudukan sosial mereka inginkan. Nah, ini yang saya contohkan tadi adalah gerakan buruh. Gerakan buruh itu apa? Contohnya ya itu tadi, protesnya apa? Misalnya ingin minta dinaikkan upahnya, minta diberikan tunjangannya, minta diberikan liburnya, dan seterusnya. Itu ada gerakan sosial. Dan gerakan sosial ada macam-macam. Dan jangan salah bahwa media sosial pun sekarang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan gerakan sosial. Ya, jangan salah. Media sosial bisa digunakan sebagai alat gerakan sosial. Contohnya apa? Teman-teman mungkin pernah dengar ada yang situs yang namanya ceng.org atau dari FB biasanya. Ada FB, ada Twitter, ada Instagram, Facebook ya, ada Instagram, ada Twitter. Twitter itu rame, sekarang bisa dijadikan sebagai alat kampanye dalam politik pilkada kemarin dipakai juga, dalam pilpres kemarin dipakai juga, dan itu juga bisa melakukan gerakan sosial. Misalnya, contohnya adalah gerakan sosial di Twitter itu ketika ada kasus ini yang baru kemarin itu cerita tentang mahasiswa UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang dipecat sama dosen, sama rektor, hanya karena protes atau apa. Nah, akhirnya kan dilakukanlah gerakan pembelaan melalui Twitter gitu kan. Di Twitter orang rame mengkomentari, oh ini di Facebook rame, oh ini apa, ini media sosialnya akhirnya ribut. Seperti itu. Iya, betul, sudah dianulir. Itu kenapa? Karena masyarakat tahu, jadi seluruh dunia tahu bahwa oh ini ada sesuatu yang terjadi melalui apa? Melalui media sosial. Nah, media sosialnya apa? Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter ya kan? Nah, itu jadi teman-teman juga di sini yang punya Twitter, yang punya Facebook, punya Instagram, punya pet atau apapun itu yang disebut dengan media sosial, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah alat untuk melakukan gerakan sosial. Iya, betul ya. Jadi kalau yang suka mainan Twitter ada hashtag Save Roni ya kan. Nah, itulah. Ya, itu namanya Roni ya, mahasiswa UNJ yang kemarin. Nah, itu contoh dari gerakan sosial melakukan media sosial. Oke, kita lanjut. Jadi kita tahu kita tadi sudah disebutkan bahwa mobilitas sosial itu terkait dengan perpindahan struktur sosial. Kalau struktur sosial ini kita ada dua. Ada yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Vertikal itu berarti tegak lurus, atas bawah naik turun, ya kan? Makanya di sini ada yang disebut mobilitas vertikal naik atau upward climbing dan mobilitas vertikal turun atau downward sinking. Contoh nih ya, ini saya tulis aja di sini ya. Contoh mobilitas
naik atau climbing ya. Contohnya nih ya. Ini contoh terkenal nih. Ini adalah mobilitas sosial naik, ya kan? Social climbing. Contoh lain misalnya, ya, misalnya ini saya kasih Mas Joko juga. Nah itu pertama ini uh, buruh tani nggak jelas. Terus pindah ikut ke Jakarta misalnya. Ke Jakarta dari buruh tani nggak jelas, dia pindah ikut temennya jadi apa namanya ya, jadi pembantu, ya kan? Nah, selama dia jadi membantu tukang bakso, dia belajar membuat bakso. Sampai akhirnya dia ngerti, dia buka warung bakso sendiri. Ya kan? Buka warung bakso sendiri, sekarang warungnya jadi banyak. Buka franchise. Ya kan? Franchise, cabang. Nah, ini contoh daripada mobilitas sosial naik atau social climbing. Jadi asalnya, betul, betul, betul. Itu contoh pemulung dari S1 ke S2. Asalnya pemulung, walaupun pemulung dia itu jadi social climbing. Dari buruh tani jadi pembantu tukang bakso. Dia belajar bikin bakso, lama-lama dia buka warung sendiri. Udah buka warung sendiri, akhirnya dia buka cabang di mana-mana, ya kan? Nah, itu ada contoh di bagaimana mobilitas sosial naik atau vertikal naik atau upward climbing. Nah, sedangkan kalau yang downward bisa saja, ini saya kasih contoh yang downward ya. Contoh yang downward. Namanya Budi, misalnya kan. Pertama, dia ini adalah supir. Bukan supir, dia adalah bos. Bos transport, perusahaan transportasi rental mobil. Kena kasus. Kena kasus apa namanya saham, dianggap penipuan, ya kan? Itu langsung statusnya jadi terpidana, ya kan? Terpidana alias penjara. Atau yang lagi ramai misalnya siapalah, yang contohnya yang downward banyak, contohnya siapa? Contohnya Nazar, ya kan? Dia bos perusahaan banyak, ya kan? Bos. Nah, dia juga bendahara partai, ya kan? Kena kasus korupsi, jadi terpidana juga. Nah, ini adalah contoh bagaimana mobilitas sosial turun dari asalnya punya jabatan tertentu, kemudian karena satu dan lain hal maka dia jadi ya turun. Contoh lainnya misalnya Agus, dia asalnya dari bos, ya kan? Perusahaannya ngutang, nggak bisa bayar, ya kan? Bangkrut, miskin deh. Nah, itu bukan jadi bos lagi, jadi itulah contohnya bahwa ini ada contoh-contoh mobilitas naik dan mobilitas turun seperti itu. Jadi vertical upward atau vertical turun atau downward. Ya. Oke, sampai sini jelas, ada pertanyaan nggak? Kuliah di Jerman dosen S2. Oh iya betul. Iya, dosen S2 sekarang jadi super taksi ya. Itu seperti itulah kurang lebihnya.
Jadi seperti itulah. Jadi struktur sosial ya. Jadi dia bisa naik, dia bisa turun. Seperti itu. Oke. Oke, jelas. Ada pertanyaan? Gimana? Contohnya itu contoh mobilitas naik dan mobilitas turun. Jadi mobilitas vertikal ada perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Tadi contohnya yang tidak sederajat itu contohnya apa tadi? Ya, saya contohkan. Misalnya Mas Joko sebelumnya dia buruh tani di kampungnya. Tapi karena dia ingin berubah status, ingin mengubah nasib, eh, maka dia ikut temennya ke Jakarta merantau katanya. Temennya udah punya usaha bakso. Dia ikut temennya jualan bakso, belajar bikin bakso. Uh, Lama-lama dia kumpulin duit dari gajinya itu, terus dia bikin sendiri, buka warung bakso sendiri. Nah, dari buka warung bakso sendiri, lama-lama dia kumpulin duit, dia buka cabang. Nah, itu tadi. Ini adalah uh, contoh daripada mobilitas sosial. Jadi merubah status itu namanya mobilitas sosial naik atau social climbing. Contohnya Jokowi dari wali kota Solo jadi gubernur, dari gubernur jadi presiden. Nah, itu kan uh, terlihat sekali perubahan struktur sosialnya, naiknya itu terlihat jelas seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian mobilitas turun atau downward ini contohnya itu tadi. Bos transport, punya rental mobil, mobilnya aja banyak. Ternyata kena kasus saham penipuan. Karena apa? Dia punya rental kan, terus dia bilang ke orang-orang, ayo titip mobilnya di saya, titip mobilnya di saya. Ternyata setelah dititipin mobil, duitnya nggak disetor-setor. Nah, itu kan jadi terpidana kasus penipuan. Itu contohnya. Seperti itu. Itu. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada mobilitas sosial turun atau downward. Oke, sampai sini jelas? Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, jadi mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun. Jadi kalau vertikal naik itu masuknya individu yang punya kedudukan rendah ke kedudukan lebih tinggi. Tadi kan saya sudah contohkan. Jokowi dari wali kota ke gubernur, dari gubernur ke presiden, itu kan naik. Terus kalau yang turun misalnya, turun ya itu tadi misalnya bangkrut, ya kan? Anggota DPR misalnya, anggota DPR karena ketahuan korupsi akhirnya terpidana misalnya jadi narapidana kan turun juga. Atau presiden pun sama, presiden asalnya dia presiden tiba-tiba terkena kasus kemudian oleh DPR MPR di sidang istimewa diberhentikan jadi presiden di impeachment. Nah, itu juga vertikal turun kan. Nah, itu juga contohnya seperti itu, ya. Oke, jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Tadi adalah kita bahas tentang mobilitas vertikal. Kemudian kita sekarang ada mobilitas horizontal. Oke, tapi sebelum ke mobilitas horizontal, coba kita tulis di sini ya. Oke, saya tambahkan di sini. Ya, saya tambahkan prinsip umum mobilitas vertikal. Yang pertama, jadi hampir tak ada yang sistem pelapisan sosialnya tertutup.
mutlak. Artinya apa? Artinya masih bisa masyarakat merubah kedudukan sosial. Walaupun sistem lapisan sosialnya terbuka, tetap ada hambatannya. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang berlaku umum bagi semua masyarakat adalah tidak ada setiap masyarakat akan mempunyai sendiri. Tidak sama di setiap masyarakat, karena akan selalu berbeda. Kemudian yang keempat adalah vertikal, gerak sosial vertikal ya, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan. Kemudian yang kelima, berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal disebabkan faktor politik kerajaan, tidak ada kecenderungan yang kontinu bertambah atau berkurangnya gerak sosial. Jadi ada kecenderungan yang khusus, yang kontinu, jadi yang berlangsung terus-menerus. Bertambah atau berkurangnya, jadi nggak ngaruh istilahnya. Mau bertambah ataupun berkurang nggak ngaruh. Mobilitas sosial masyarakat itu berbeda-beda ya tiap masyarakat. Jadi ya gitu. Halo, teman-teman masih dengar suaranya? Siapa yang nggak dengar? Coba di confirm, cek lagi, cek suaranya. Yang baru masuk dengar. Oke, yang baru masuk siapa aja? Yang baru masuk coba dicek suaranya apa masih bisa mengikuti gitu. Oke ya. Silakan. Oke, bisa dengar semua ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah peralihan individu atau objek-objek sosial dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang derajatnya yang sama. Di sini contoh mobilitas horizontalnya apa? Contohnya ini Putra Nababan, asalnya dari RCTI, dia pembaca berita. Ya, atau disebut dengan istilahnya news anchor. Pindah ke Metro TV masih pembaca berita juga, artinya dia tetap statusnya nggak naik kan. Nah, itu mobilitas horizontal. Kemudian mobilitas horizontal di sini disebutkan ada mobilitas geografis, ada mobilitas antar generasi, dan ada mobilitas intragenerasi. Ya. Contohnya apa nih mobilitas horizontal? Oke, kita lihat ke sini. Oke, contohnya yang pertama, misalnya tadi itu kan Putra Nababan. Di RCTI sebagai pembaca berita. Pindah ke Metro. Masih baca berita juga. Itu mobilitas horizontal. Contohnya, misalnya Adi misalnya, namanya Pak Adi.
Kerja asalnya kepala SMP. Terus dia dimutasi, pindah ke SMP 12, sama-sama kepala SMP gitu. Itu tidak naik dan tidak turun, itu mobilitas horizontal karena derajatnya masih sama seperti itu. Ya kan? Nah, mobilitas sosial ini diperlukan untuk penyegaran, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan dengan efektif dengan suasana yang baru. Istilah yang sering digunakan adalah tour of duty. Tour of duty, ya kan? Nah, selain ada mobilitas horizontal dan vertikal, tadi ada yang disebut dengan mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah pemindahan orang atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Istilahnya apa di sini? Contohnya ini mobilitas geografis itu contohnya apa ya? Coba kita lanjut ya. Nih, contohnya adalah mudik. Di sini kita lihatlah di sini. Contohnya adalah mudik. Orang ini pada naik motor bujul-bujul antri di pelabuhan ini. Gara-garanya apa? Mau mudik katanya. Itu adalah salah satu contoh daripada bentuk mobilitas geografis. Atau contoh lainnya itu adalah transmigrasi. Ya, contoh lainnya apa? Transmigrasi. Nih, transmigrasi atau ngungsi kayak di Suriah. Nah, di Suriah itu jadi pengungsi. Nah, itu adalah contoh daripada mobilitas geografis. Ya, mobilitas geografis artinya pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu sudut bumi ke sudut bumi yang lain. Sama kayak kita juga mobilitas geografis dari Indonesia yang khatulistiwa pindah ke Taiwan yang subtropis gitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk daripada mobilitas geografis. Artinya dari satu sudut dunia, sudut bumi ke sudut bumi yang lain. Bentuk geografinya. Oke? Kemudian mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya. Ya, di sini di sana ada contohnya, misalnya ibunya petani, bapaknya salah. Bapaknya petani, ibunya adalah buruh cuci. Nah, ini mobilitas antar generasi. Anaknya kuliah jadi dokter. Nah, itu kan berarti ada kenaikan sosial, ada perubahan struktur, ada perubahan derajat sosialnya kan. Ini mobilitas antar generasi, antara anak-anak dengan orang tuanya beda. Nah, itulah yang baik. Kalau dalam Islam itu disebutkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, contohnya adalah bahwa anak-anak kita harus lebih baik dari orang tuanya. Nah, itu anak-anak kita harus lebih baik dari orang tuanya. Nah, itu mobilitas antar generasi. Sedangkan mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami seorang selama masa hidup. Misalnya, dia mengalami masa-masa dari mulai sekolah dasar, masuk ke SMP, masuk ke SMA, terus kuliah. Nah, itu mobilitas intergenerasi. Dia menikmati proses dirinya sendiri yang menjalani proses itu. Makanya disebut intragenerasi atau di dalam generasi. Oke, sampai sini silakan yang baru datang dicek suaranya jelas. Yang mau bertanya juga silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Silakan. Ya, mobilitas antar generasi bisa jadi ada mobilitas vertikalnya. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Ya itu contohnya. Contohnya yaitu mobilitas vertikalnya gitu. Bapaknya petani, ibunya buruh cuci, anaknya jadi dokter. Nah, bapaknya petani, ibunya buruh cuci, anaknya jadi perwira kabri misalnya. Nah, itu kan ada mobilitas vertikalnya, ada mobilitas antar generasinya. Jadi itu. Ya, itu kalau dalam Islam memang harus begitu bahwa anak harus lebih baik dari orang tua. Dan orang tua harus mempersiapkan anaknya supaya jadi lebih baik.
begitu. Itu tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak supaya lebih baik. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mobilitas geografis dan intergenerasi nggak bisa ada mobilitas vertikalnya. Oh bisa, contohnya begini. Mobilitas geografis contohnya ya, saya sebutkan transmigrasi ya. Transmigrasi. Di Jawa karena dia miskin, dia cuma jadi buruh tani, dia cuma ikut ke yang tuan tanah, artinya dia punya ngegarap sawah orang kan, ada gitu kan. Nah, ketika dia ikut transmigrasi, maka dia punya tanah sendiri. Diberi oleh pemerintah 2 hektar, tanahnya diolah sendiri. Nah, itu kan ada mobilitas geografis, transmigrasi itu dari Jawa misalnya ke Kalimantan, dari Jawa ke Sulawesi atau ke Papua. Nah, ketika transmigrasi itu dia mendapat tanah, ya kan? Nah, dengan situ, nah, itu kan udah ada apa namanya? Ada mobilitas vertikalnya juga di situ dari asalnya yang nggak punya tanah karena ikut transmigrasi oleh pemerintah dikasih tanah. Nah, itu mobilitas geografis, tapi ada juga mobilitas vertikalnya. Dan itu bisa intragenerasi ya kan? Akhirnya anaknya kan asalnya anaknya ya mendapatkan ahli waris ke anaknya seperti itu. Itu contohnya. Mobilitas vertikal itu tergantung manusianya sendiri ya Pak. Oh iya itu. Naik turunnya seseorang dalam mobilitas vertikal itu ada prosesnya. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas setelah ini. Setelah si iklan-iklan berikut ini, apa kita iklan dulu ya? Coba saya carikan iklannya. Uh, Iklannya tentang apa namanya? Uh, Selingan dulu ya, biar nggak apa namanya nggak pusing ya. Oke, nih coba kita perhatikan ini dulu nih. Coba dicek layarnya Pak. Coba dicek layarnya ya. Keluar nggak? Oke, keluar nggak? Coba disaksikan. Biar selingan dulu. Dilihat.
Oke, oke ya, videonya sudah, teman-teman sudah lihat. Ada beberapa yang belum bagus ya, mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya dari Wijik-nya, dari Wijik-nya, dari YouTube-nya ya. Tapi berapa orang yang mengalami kendala nonton YouTube? Yang lain semuanya bisa ya? Siapa aja bisa? Bisa. Berapa orang yang nggak bisa? Menunggu apa? Bisa ya? Oh, nggak bisa. Oh, ya udah, oke lah nanti YouTube-nya. Oke, nanti bisa diaksikan di YouTube-nya. Oke. Jadi itu tadi selingannya ya. Itu adalah salah satu contoh mobilitas vertikal. Oh, yang minggu lalu YouTube belum diunggah, maaf ya. Itu ada kendala teknis nanti saya akan upload sekalian dengan yang malam ini. Nanti akan saya kirimkan lah. Ya, sabar aja. Itu berarti TTM keempat ya yang belum saya upload. Nah, oke, terima kasih diingetin. Nanti kita unggah minggu depan. Nah, besok lah insya Allah kalau kalau sudah oke, nanti saya upload. Oke, ini. Jadi itu selingannya tadi ada mobilitas sosial vertikal naik ya. Dari pengangguran, cari kerja, jadi kenek angkot, lama-lama jadi supir, dari supir jadi manajer, manajer akhirnya malah jadi bosnya, jadi bos angkot. Ya, seperti itulah. Nah, oke. Sampai situ kurang lebihnya ya itu tadi. Yang penting ada motivasinya untuk melakukan perubahan sosial. Nah, balik ke pertanyaan tadi bahwa orang melakukan mobilitas vertikal itu tergantung orangnya. Iya, betul. Betul, tergantung orangnya. Makanya kita bicara masalah sosial. Sosial berarti kita bicara individu-individu, kumpulan individu. Ya, kumpulan orang-orang. Nah, itu namanya sosial, kumpulan individu-individu. Nah, individu-individunya sendiri ini mau melakukan perubahan atau tidak? Oke, kita lihat. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, misalnya pertama adalah karena dari status sosial. Tadi saya contohkan, misalnya si siapa namanya Joko. Si Joko asalnya buruh tani di kampungnya. Itu status sosialnya rendah kan? Dia ingin naik status sosialnya, makanya dia melakukan mobilitas, merantau ke Jakarta. Di Jakarta misalnya jadi apa? Jadi supir atau jadi apa yang jelas. Setelah ke Jakarta penghasilannya naik dibandingkan kalau dia jadi buruh tani di kampung. Nah, dari situ terlihat bahwa orang mendorong orang untuk melakukan mobilitas sosial karena pertama ya status sosial dan ekonomi. Status sosial dan keadaan ekonomi di kampungnya nggak punya duit, dia pindah. Kayak teman-teman di sinilah, teman-teman hadir di sini tujuannya apa? Di kampung nggak kerja apa-apa misalnya, atau di kampung di Indo kerjanya cuma kerja pabrik bayarannya sekian. Tapi di sini jaga akong atau jaga ama atau kerja pabrik dengan gaji sekian. Akhirnya ya oke lah dibela-belain sampai daftar ke agen, jauh dari keluarga, terpisah dengan orang-orang yang disayang hanya untuk berjuang di Taiwan cari duit ya kan. Nah, itu kan mobilitas sosial juga teman-teman tuh jauh-jauh dari Indo ke Taiwan tujuannya apa? Ya kan? Nah, itu ingin memperbaiki status sosial atau ingin memperbaiki keadaan ekonomi, ya kan? Ini mobilitas sosial terbukti. Iya, selamat malam yang baru masuk, dicek juga suaranya kalau bagus ya. Jadi itu faktor pendorong mobilitas sosial jelas. Yang pertama status sosial, yang kedua ada keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi ya. Contohnya ya nggak jauh-jauh lah BMI sebagian besar pasti alasannya apa? Kenapa mereka mau jauh dari keluarga, keluar ke Indonesia, keluar dari Indonesia gitu? Salah satunya alasannya adalah karena ingin membantu keluarga. Karena ekonominya susah gitu kan di Indo kerjanya nggak jelas, di sini gajinya jelas misalnya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah karena situasi politik, menghindari masalah ya. Masalahnya apa ya? Masalah duit. Ya, menghindari masalah duit, betul. Menghindari dari masalah duit di Indonesia nggak punya duit, di sini kerja duitnya banyak. Nah, itu kan menghindari masalah duit. Iya, motifnya ekonomi ya, status sosial dan keadaan ekonomi.
Oh, masalahnya apa kalau gitu? Apa karena situasi politik? Misalnya di kampungnya sering tawuran. Nah, itu tawuran antar kampung. Sering ada tawuran antar kampung. Nah, jadi mobilitas sosial salah satunya karena ada situasi politik. Yang jelas-jelas itu ya kita sebut saja peristiwa perang, ya, perang. Perang itu adalah masalah politik. Seringkali perang itu karena masalah politik. Dan itu terbukti sampai saat ini, hari ini. Di mana? Di Suriah, di Israel, Palestina. Itu kan perang politik, rebutan wilayah, rebutan kekuasaan. Akhirnya situasi politik membuat masyarakat melakukan mobilitas sosial. Makanya ada yang disebut dengan pengungsi. Sampai jauh-jauh dari Suriah, nyeberangi laut, naik kapal sampai tenggelam-tenggelam itu ke Turki, ke Eropa, seperti itu. Sampai ke Jerman. Ya kalau teman-teman baca berita ya, ada di Kompas, di mana ya berita online ya, teman-teman pasti punya ini kan handphone atau laptop kan, bacalah berita di Detik apa gitu kan. Nah itu bahwa situasi politik mendorong terjadinya mobilitas sosial. Contohnya apa ya? Itu tadi karena dua partai bertemu antara partai pemenang dengan partai yang kalah, ribut, akhirnya perang. Situasi politik nggak nyaman, masyarakatnya pindah. Nah, itu mengungsi. Termasuk Rohingya. Betul, di seluruh dunia banyak pengungsi. Makanya di PBB juga ada badan khusus untuk menangani pengungsi. Oke, situasi politik. Kemudian motif-motif keagamaan. Nah, kalau faktor pendorong mobilitas sosial, motif-motif keagamaan, kalau dalam Islam itu jelas. Ya, mobilitas sosial berpindah. Al-Quran itu menyebut kata hijrah ya, kalau dalam Islam itu hijrah. Betul, menyebut hijrah. Hijrah kan, motif keagamaannya hijrah dari Mekah ke Madinah zaman Rasulullah gitu kan. Kalau teman-teman ini dari Indonesia ke Taiwan hijrah gitu kan. Nah, motifnya apa? Motifnya ekonomi karena mau kerja. Motifnya apa? Keagamaan, misalnya ingin ibadahnya lebih baik. Misalnya motif keagamaan. Ya ini kayak apa namanya? Kayak di Indonesia itu kalau baca berita ada yang disebut sekarang lagi ramai itu namanya Gavatar ya kan. Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah itu kan katanya sampai ada orang katanya sampai diculik-culik apa nggak pulang-pulang hilang. Nah itu maksudnya apa? Karena motif-motif keagamaan katanya karena keyakinannya maka dia pergi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Itu motif. Dia melakukan mobilitas. Berpindah agama juga motif sosial. Ya bisa jadi itu mobilitas juga. Seperti itu. Ya itu motif keagamaan ya, berpindah agama itu kan masalah keyakinan. Kita kan bicaranya mobilitas sosial. Jadi kalau masalah agama seringkali dikatakan bahwa itu ada urusan individu, urusan pribadi ya. Pindah agama itu urusan pribadi. Tapi kalau pindah agama dibarengin dengan pindah negara itu ya jelas ada mobilitas sosialnya. Ya kalau pindah pindah agamanya bareng-bareng satu kampung ya itu jadi mobilitas sosial ya. Tapi karena agama itu kan seringkali diartikan sebagai masalah pribadi ya, masalah privat. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa orang pindah-pindah agama itu masalah keyakinan orang. Betul, masalah akidah. Iya. Oke ya, itu motif-motif keagamaan. Contohnya untuk mendorong mobilitas sosial itu tadi sudah disebutkan yaitu hijrah. Atau yang setahun sekali di Indonesia selalu dilakukan di seluruh dunia setahun sekali motif-motif keagamaan mobilitas sosial yaitu haji ya jangan salah haji seluruh dunia pada waktu yang sama umat Islam itu dan pemerintah Arab Saudi membatasi 2 juta orang saja per tahun untuk melaksanakan haji dari seluruh dunia datang semua mobilitas sosial itu
motif keagamaan itu selama kurang lebih sebulan setengah atau 2 bulan mereka akan tinggal di Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Itu motif keagamaan, mobilitas sosial itu. Karena apa? Banyak banget. Ada kloternya, ya kan? Ada kelompok terbangnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wah dari Indonesia, dari mana negara-negara Islam, bahkan dari Taiwan pun mengirim jemaah haji. Itu motif keagamaan, itu mobilitas sosial. Mirip kayak pengungsi, jumlah pengungsi beratus-ratus ribu orang. Nah, kalau haji juga beribu-ribu orang kan, sama itu. Itu mobilitas sosial gitu. Sama kayak Indonesia juga mudik. Mudik juga maksudnya faktor kependudukan. Kalau pendudukan itu masuknya ke dalam mudik, motif keagamaan ya. Kalau mudik itu kan karena ingin silaturahim dan kalau orang Jawa bilang itu sungkem ya. Sungkem ke orang tua ya kan. Tiap lebaran mau sungkem. Makanya motif keagamaan itu silaturahim. Mudik. Oh, ramai sekali mudik. Itu juga motif keagamaan. Itu mobilitas sosial. Bayangkan kota Jakarta yang asalnya macet tiba-tiba jadi sepi. Gara-gara apa? Gara-gara mudik. Itu ada mobilitas sosial di situ. Jalan tol yang biasanya lancar tiba-tiba macet. Nah, itu mobilitas sosialnya luar biasa. Ya kan, ini saya contohkan di sini kan mudik nih, di sini orang pada naik motor antri di pelabuhan. Sampai sebegitunya itu adalah mobilitas sosial. Kemudian faktor kependudukan, faktor mobilitas sosial, faktor pendudukan atau demografi. Nah, ini terkait dengan transmigrasi yang saya bilang tadi. Dari daerah yang banyak penduduknya, dari Jawa banyak penduduknya dipindahkan ke pulau yang kosong penduduknya, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah, itu faktor demografi, itu untuk pemerataan. Termasuk imigrasi juga, iya. Makanya ada istilah imigrasi ya kan. Kita di sini harus wajib lapor ke imigrasi setahun sekali ya kan, punya KTP Taiwan, ARC, urus ARC ya kan, itu imigrasi. Faktor kependudukan, demografi. Contohnya apa? Itu sekarang banyak negara-negara Arab itu kayak dari Irak, itu sering pengungsinya itu mereka pergi ke Australia. Apa namanya? Imigran gelap istilahnya kan. Imigran gelap dari apa namanya? Imigran gelap dari mana itu? Yang disebut dengan imigran gelap dari mana? Dari apa itu namanya? Dari Irak mau ke Australia lewat Indonesia, ya kan? Nah, itu kan faktor kependudukan, demografi. Itu juga karena faktor politik juga karena di Iraknya nggak aman dan faktor ekonomi juga katanya mereka mau bekerja di Australia ingin hidup yang lebih layak, ya kan? Apa masih YouTube? Temen yang lain sudah ganti belum layarnya? Sudah saya tutup YouTube-nya ya. Harusnya, oh kan enggak, udah kelihatan slide-nya kan? Oh itu mungkin kesalahan pada perangkat Anda, coba di-refresh. Oke, sudah ada ya. Oke, jadi faktor pendudukan atau demografi ya, itu tadi terkait dengan imigrasi dan transmigrasi ya, memindahkan dari penduduk padat ke penduduk sempit. Kemudian faktor pendorong mobilitas sosial yang lain adalah keinginan melihat daerah lain. Ya, ini contohnya adalah berwisata. Ini contohnya dari luar Pulau Lombok ingin pergi ke Pulau Komodo. Mereka hanya ingin melihat daerah Komodo dan ingin melihat hewan komodonya seperti apa langsung. Maka dia melakukan mobilitas sosial jauh-jauh dari Australia, jauh-jauh dari Amerika. Mereka berpiknik, berwisata. Itu keinginan melihat daerah lain itu mendorong mobilitas sosial. Ya kan? Sekali datang rombongannya 1 bis, 2 bis, 3 bis wisatawan. Nah itu mobilitas sosial juga kan. Liburan itu, agen itu sekali datang turisnya 100 orang, 100 orang. Ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, jelas? Ah, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial sampai ini jelas? Jadi dari status sosial, keadaan ekonomi, politik, motif keagamaan, faktor pendudukan atau demografi, dan keinginan melihat dari lain. Jelas ya? Clear ya?
Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kita lanjut. Nah, ini cara-cara yang digunakan untuk mobilitas sosial ke atas. Perubahan standar hidup. Nah, merupakan mobilitas vertikal ke atas. Perubahan standar hidup contohnya kayak gimana? Ya ini contohnya saya standar hidupnya beginilah. Saya contohkan lah. Jangan BMW Taiwan deh. Saya contohkan BMW Hong Kong aja. Dia mengalami perubahan standar hidup. Dia naik vertikal ke atas. Di kampungnya itu nggak pernah ke salon. Sekalinya ke salon itu pas mau nikah katanya. Didandanin baru ke salon. Lah sekarang dia hidup di Hong Kong, standar hidupnya naik ke salon itu sebulan sekali misalnya, ya kan? Nah, ini kan berarti standar hidupnya berubah, ya kan? Karena penghasilannya cukup, jadi dia punya duit sekarang. Kalau dulu di kampung dia mau pergi ke salon sebulan sekali aja mikir, oh duit buat makan aja ngatur-ngatur ibaratnya. Nah, sekarang dia pergi ke Taiwan, ke Hong Kong punya banyak duit, ya udah deh, ya hidupnya berubah. Tampilannya juga berubah sekarang, rajin ke salon, ya kan. Perubahan standar hidup yang asalnya nggak pernah ke salon sekarang jadi ke salon seminggu apa sebulan sekali, ya kan seperti itu. Itu perubahan standar hidup. Nggak apa-apa, itu bukti bahwa ada perubahan standar hidup, betul. Ganti-ganti handphone, betul. Handphonenya dulu ya masih hitam putih, cuma bisa SMS doang. Kalau sekarang udah pakai 4G ya, udah bisa video call dan lain-lain, ya kan? Ganti-ganti handphone. Ya, perubahan standar hidup, ya kan? Dengan standar hidup maka otomatis statusnya juga naik, ya kan? Kalau dulu minum kopinya pinggir jalan gitu kan, kalau sekarang maunya ngopinya di kafe, ya kan? Alah. Aduh, aduh. Iya, dulunya kopinya pinggir jalan, sekarang jadi kafe, ya kan? Itu contoh-contohnya apa namanya eh, perubahan standar hidup. Yang kedua yang digunakan untuk mobilitas vertikal ke atas itu adalah perubahan tempat tinggal, ya. Perubahan tempat tinggal. Contohnya adalah rumah, ya kan? Perubahan tempat tinggal misalnya di rumah. Dulu rumahnya biasa-biasa, tapi begitu ingin naik vertikal ke atas, dia ganti rumahnya pindah ke perumahan. Gitu. Perumahannya juga perumahan kecil tapi perumahan elit yang disebut dengan real estate, ya kan? Ya kayak orang Jakarta lah, kalau orang bilang Jakarta kalau udah punya rumah di mana? Pondok Indah. Oh, orang udah ngerti, wah Pondok Indah, ya kan? Nah, itu dengan pindah tempat tinggal asalnya di sana pindah ke sini itu ada mobilitas vertikal ke atas. Dia naik status gara-gara perubahan berat badan. Nah, itu kalau berat badan bisa jadi. Oh, dulu di kampung jarang makan, di sini makanan banyak, seneng makan. Wah, jadi lebih gemuk. Artinya dia gaya hidupnya lebih makan lebih enak, ya kan. Kemudian yang berikutnya perubahan tingkah laku. Orang yang ingin naik mobilitas vertikal ke atas itu akan melakukan perubahan tingkah laku. Ini sama seperti tadi terkait dengan standar hidup. Perubahan tingkah laku itu contohnya ya cara bicaranya berbeda, gaya gaya bajunya berbeda, fashionnya beda. Asalnya dulunya nggak pernah perhatian mau pakai baju mana aja nggak masalah. Kalau sekarang mau keluar tuh pilih-pilih baju untuk acara apa bajunya apa, mau ini pakainya apa, ya kan? Nah, itu perubahan tingkah laku, ya kan? Cara makan juga berbeda. Itu gayanya sudah naik. Ya, perubahan vertikal cara bergaul ya, karena itu masuk ke dalam kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa ya? Lifestyle ya, gaya hidup. Perubahan gaya hidup ya itu contohnya yang biasa dulu minum kopinya kopi pinggir jalan sekarang maunya di kafe. Nah, itu kan
perubahan gaya hidup. Nah, termasuk cara bergaul dong. Gaulnya di warung kopi biasa nongkrong di warteg gitu kan. Ngobrolnya santai, sekarang pindah ke kafe, beda lagi. Walaupun sama-sama ngobrol, tapi caranya udah lain. Itu perubahan vertikal, betul. Status sosial ya, karena status sosialnya masa sudah berbeda, maka dia caranya berbeda. Nah, kalau orang Islam harus bergaul sama orang soleh, betul. Kalau dalam Islam itu, jika kamu ingin tahu seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Itu jelas, kalau di situ jelas. Jika kamu ingin tahu seseorang, maka lihatlah bagaimana teman-temannya. Nah, itu. Orang Islam harus bergaul dengan orang soleh, betul. Kenapa? Karena supaya terbawa soleh. Kalau Rasulullah dulu pernah bersabda, bergaul dengan tukang api, kita akan terkena panasnya. Bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan tercium baunya. Nah, itu kan artinya bisa mempengaruhi mobilitas kita juga. Kemudian yang berikutnya, cara untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas adalah mengubah nama. Nah, ini juga sama nih. Di Indo namanya apa? Begitu di Taiwan manggilnya siapa, begitu kan. Sampai orang kampungnya nggak kenal. Ini maksudnya siapa, yang dicari apa, ya kan? Itu cara-cara mobilitas vertikal ke atas salah satunya dengan mengubah nama. Ya, karena mengubah nama sering diidentifikasikan dengan status sosial seorang. Contoh gampangnya ada artis, ya kan? Contoh gampangnya artis, ya kan? Artis namanya Mulan Jamila, padahal nama aslinya Jamilah, ya kan? Oh, namanya jadi Mulan, Mulan Jamila, ya kan? Atau namanya apa, artisnya jadi siapa, ya Ayu Ting Ting, namanya jadi Ayu Ting Ting, nama aslinya siapa nggak ngerti. Mariam di Taiwan ganti Eli. Aduh. Nah, itu bukti ada mobilitas vertikal ke atas itu. Mobilitas vertikal ke atas. Mengubah nama itu jadi salah satu cara untuk mobilitas vertikal ke atas. Jadi berasa status sosialnya naik. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian cara yang berikutnya, ini sering bisa dijadikan juga cara untuk naik adalah melalui pernikahan atau perkawinan. Ya, misalnya di sini dari BMI di sini terus menikah dengan orang Taiwan, oh naik status ya kan. Nah, menikah dengan orang Taiwan, dengan orang Taiwan sini, maka dia akan merubah statusnya. Itu karena mobil vertikal ke atas melalui perkawinan seperti itu. Nah, itu contoh daripada mobilitas vertikal ke atas melalui perkawinan sudah jelas ya, teman-teman pada ngerti di sinilah. Nah, kemudian contoh mobilitas vertikal ke atas yang lain caranya itu dengan organisasi tertentu, misalnya jadi daftar jadi anggota ormas, organisasi massa, atau orpol, organisasi politik, misalnya parpol apa, udah daftar jadi anggota organisasi parpol, kemudian dicalonkan jadi anggota dewan, udah gitu menang jadi deh pejabat, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, atau bisa jadi anggota dewan, naik status sosialnya. Atau setidaknya di kampungnya asalnya nggak apa-apa, nggak ada, bukan siapa-siapa, tapi dia bergabung dengan organisasi parpol tersebut, tiba-tiba dia diangkat jadi uh, ketua ranting Dewan PKB misalnya kan, ranting PKB, partai, suatu partai gitu kan di suatu daerah. Jadi terkenal tingkat kecamatan, padahal di desanya nggak terlalu terkenal, tiba-tiba dia jadi pemimpin perwakilan cabang kecamatan. Nah, itu karena dia bergabung dengan organisasi tertentu, maka dia ada status sosial, struktur sosialnya naik, mobilitas vertikal ke atas. Seperti itu ya, contohnya seperti itu. Devi Anggra ini, wah selamatan Supiani.
Oke, sampai sini jelas? Jelas nggak cara untuk menaikkan status? Nah, ini teman-teman kayaknya udah pada ngerti lah. Sudah dijalankan juga nih, mengubah nama udah, atau mau mau nikah sama orang lokal juga sudah di sini, sama orang Taiwan sini melalui pernikahan ya, mau perkawinan juga ikut organisasi, jadi apa namanya, pengurus partai apa nih, perwakilan Taiwan, pengurus PKB cabang Taiwan ya kan, bisa tuh, pengurus partai Golkar cabang Taiwan misalnya ya kan, atau pengurus partai Demokrat cabang Taiwan, bisa. Ini bergabung dengan organisasi tertentu, tiba-tiba di sini bisa jadi anggota partai ya kan. Nah, itu contohnya mobilitas vertikal ke atas. Oke, sampai sini jelas? Oke, jelas ya. Udah jelas lah, udah diamalkan ya, udah ganti nama nih. Oke, nggak ada pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan dengan saluran mobilitas vertikal. Saluran atau channel atau cara-cara untuk melakukan mobilitas vertikal. Ini kita mulai ya di sini. Yang pertama melalui angkatan bersenjata. Di kampung tuh udah jelas tuh. Asalnya pengangguran tuh, anak muda tuh nganggur. Lama-lama dia daftar ikut secapa atau secata itu. Jadilah tentara angkatan darat atau jadi angkatan udara. Maka dia punya pangkat sersan, asalnya pengangguran, terus tiba-tiba dia jadi sersan. Otomatis masyarakat yang asalnya menilai negatif terhadap dia, itu akan berubah jadi positif. Asalnya pengangguran, sekarang jadi tentara. Nah, itu mobilitas vertikal, naik status sosialnya. Ya, naik status sosialnya. Kemudian yang berikutnya, lembaga keagamaan. Nah, mobilitas vertikal lembaga keagamaan. Ini saya contohkan tadi, ada FPI, kan? Jadi pengurus FPI cabang mana misalnya? Pengurus FPI cabang Batang. Nah, kan kemarin ramai itu, sempat ramai. Ada pengurus FPI cabang mana? Semarang misalnya. Nah, ini lembaga keagamaan itu bisa dijadikan saluran untuk mobilitas vertikal. Jadi bisa menaikkan posisi. Partainya apa? PDI Perjuangan ya, Mas Najwa apa? Lupa, saya belum masukin. Oke, saya daftar. Oh, Partai Golkar. Ini tempatnya sempit, Mas. Ada banyak partai di Indonesia kalau saya masukin. Oke. Wah, partai anti jomblo. Oke, kita lanjut. Jadi saluran mobilitas vertikal melalui lembaga pendidikan ya. Contohnya kayak teman-teman ini kan uh, ingin meningkatkan status sosial dari asalnya setara SMP, sekarang mau setara SMA melalui paket C. Itu kan lembaga pendidikan. Ini kan mobilitas vertikal. Ini akan ada peningkatan struktur sosial teman-teman dengan ikut pendidikan di sini. Yang berikutnya melalui organisasi politik. Nah, ini saya udah contohkan nih, ada partai, macam-macam partai ya kan. Kemudian melalui organisasi ekonomi, ini saya contohkan dari koperasi aja. Koperasi, nah, orang jadi pengurus koperasi, jadi bendara koperasi, jadi ketua koperasi ya kan. Dulu di zamannya Pak Harto itu ada namanya KUD, itu terkenal banget. Entah sekarang statusnya gimana ya. Koperasi unit desa, KUD. Jadi tiap desa punya koperasi. Dan itu tujuannya untuk membantu petani kan, KUD. Beli pupuk ke petani, beli alat pertanian ke petani, beli bibit ke petani ke KUD semua ya kan, semua KUD. Beli pupuk ke KUD, beli bibit ke KUD ya kan. Tapi statusnya sekarang hampir sebagian besar KUD-nya itu tanda tanya. Sayang sekali, padahal itu adalah aset bangsa ya kan. Dan itu bisa jadi mobilitas vertikal. Dengan koperasi unit desa, asalnya orang biasa-biasa jadi pengurus koperasi, koperasinya bagus, dijalankan dengan baik dan benar, akhirnya kan motif ekonominya dapat.
Iya, zaman Pak Harto saya sudah bilang ini masih pada TK ya. Oke, ada lagi. Jadi melalui mobilitas vertikal itu contohnya melalui organisasi keahlian. Ya. Organisasi keahlian contohnya apa? Ini saya contohkan ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini kan ahli profesional gitu kan. Ikatan Insinyur Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, itu semua keahlian. Ya, itu mobilitas vertikal. Kemudian ada PGRI, keahlian itu Persatuan Guru Republik Indonesia, ya kan? Ada Persatuan Guru, ada Persatuan Insinyur, ada Ikatan Dokter. Nah, itu ada organisasi keahlian atau profesional. Ini bisa melakukan mobilitas vertikal. Ya, saya nggak tahu bedanya Gapoktan dengan KUD ya. Kalau Gapoktan kan singkatan dari Gabungan Kelompok Tani. Kelompok Tani beda dengan KUD. Kalau zaman dulu kelompok pencapir ya. Zaman dulu ada zaman Pak Harto itu ada istilah namanya kelompok pencapir. Beda 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 fungsinya ya. Kalau Gapoktan emang fungsinya kelompok tani aja jadi cuma sempat pinjam, tapi kan prinsipnya tidak sama seperti koperasi. Kalau koperasi kan dia punya badan hukum, jadi aturannya jelas diakui oleh negara. Kalau Gapoktan kan itu hanya kelompok saja, mungkin secara legal, secara aspek hukumnya mungkin kurang. Kemudian saluran lain yang bisa melengkapkan proses mobilitas vertikal misalnya melalui perkawinan misalnya ya, saluran lainnya contohnya itu. Jadi ini contoh-contoh daripada bagaimana kita menangkap mobilitas vertikal, terutamanya ada vertikal ke atas, karena orang biasanya ingin naik. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Oh, jadi teman-teman juga ngerti lah kalau ini. Bagaimana meningkatkan status sosial, struktur sosial dengan melalui organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, ya kan? Ya, teman-teman di sini punya organisasi BMI Taiwan, apa namanya? Ada IPIT, ada apa. Itu kan salah satunya adalah organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan, ormas, ya kan? Itu juga bisa jadi mobilitas vertikal. Oke, faktor-faktor yang menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial. Oh, ini udah jelas lah. Yang kedua ada diskriminasi kelas. Yang ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang kuat. Yang keempat adalah kemiskinan. Yang kelima adalah perbedaan jenis kelamin. Oke, perbedaan ras dan agama ini udah jelas ya. Misalnya sistem kasta di India, stratifikasi zaman feodalisme ini membeda-bedakan kelas, status sosial, perbedaan ras dan agama itu orang ras tertentu akhirnya nggak mau berpindah, ya kan kayak orang eh, Melayu misalnya mau pergi ke Afrika itu kan perbedaan ras, itu ada status sosial agak 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 gimana. Kemudian ada yang disebut dengan diskriminasi kelas. Misalnya pembatasan anggota organisasi dari golongan tertentu. Hanya punya organisasi tapi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Nah, itu diskriminasi, jadi perbedaan. Pengaruh sosialisasi yang sangat kuat.
Contohnya apa? Bahwa sosialisasi yang kuat itu anak orang kaya dengan orang miskin beda cara sosialisasinya. Jadi makanya orang kaya gampang mereka melakukan mobilitasnya, tapi orang yang miskin susah. Jadi faktor kemiskinan jelas mempengaruhi. Kenapa? Orang yang punya duit gampang, betul, karena berbeda cara pandang itu kenapa? Karena beda pendidikannya, berbeda fasilitasnya. Cara pandangnya ya karena sosialisasi ini. Nilai-nilainya, norma-normanya apa yang dia tahu antara orang kaya dengan orang miskin berbeda. Cara walaupun orang miskin tahu, tapi dia nggak bisa melakukan karena keterbatasan keuangan. Tapi kalau orang kaya, dia tahu terus dia bisa melakukan. Itu bedanya. Kemudian yang berikutnya adalah karena adanya perbedaan jenis kelamin. Ya, biasanya perempuan itu lebih tahan, nggak boleh mobilitas. Sementara laki-laki lebih bebas untuk melakukan mobilitas. Itu contohnya. Ya. Faktor-faktor yang melalui mobilitas sosial. Ini saya sebutkan perubahan kondisi sosial. Contohnya perubahan kondisi sosial yaitu tadi ketika ada bencana alam, maka ada pengungsi. Itu kan karena perubahan kondisi sosial. Yang asalnya aman-aman saja, maka jadi tidak aman. Kemudian adanya ekspansi teritorial dan gerak penduduk. Jadi ekspansi teritorial, jadi perluasan wilayah. Yaitu tadi lewat apa? Contohnya ya lewat transmigrasi, ekspansi teritorial itu. Penduduknya dikirim ke pulau-pulau yang kosong kayak Indonesia. Itu kan mengurangi kepadatan. Nah, ini ada gerak penduduk. Kemudian yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah pembatasan komunikasi. Misalnya, ada masyarakat yang terisolir, jalannya terputus, sinyal aja nggak ada. Jadi orang mau tahu dunia luar kayak gimana, akhirnya dia nggak bisa melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial kan salah satunya karena adanya komunikasi. Komunikasi itu salah satunya didukung oleh transportasi. Ya nggak ada sinyal, nggak ada telepon ya kan. Mau gimana orang melakukan komunikasi, ya akhirnya dia nggak bisa melakukan mobilitas. Kemudian adanya pembagian kerja dengan adanya spesialisasi keahlian dalam pekerjaan akan menghambat laju gerak mobilitas sosial. Jadi untuk melakukan pembagian kerja ini kan nanti ada spesialisasi atau profesionalisme. Orang kalau keahliannya itu semua ya udah semuanya dibagi. Orangnya ahli ini nggak perlu lagi kita manggil-manggil orang dari luar. Contohnya kan pembagian kerja, kenapa banyak BMI di sini? Karena di sini pembagian kerja. Anak-anaknya pada sibuk kerja ke kantor, ke pabrik segala macam, orang tuanya di rumah nggak ada yang ngurus. Akhirnya butuhlah keahlian orang yang mengurus orang tua. Nah, kan? Nah, itu pembagian kerja. Itu akhirnya ada mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kelahiran yang berbeda, yaitu tadi antar generasi. Ya, tingkat kelahiran mempengaruhi mobilitas sosial jelas. Besarnya angka kelahiran pada lapisan sosial yang rendah akan semakin membatasi gerak sosialnya. Nah, ini karena beban hidup makin bertambah sehingga kualitas hidup makin berkurang. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Kemudian kita lanjutkan faktor-faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial. Itu pertama adalah ukuran keluarga. Jadi berdasarkan penelitian menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga di pedesaan itu lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Akibatnya mereka mempunyai peluang lebih kecil untuk mengadakan mobilitas vertikal dibandingkan anak-anak perkotaan. Yaitu tadi ukuran keluarga. Makanya zaman Pak Harto dulu ada istilah KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Kalau ukuran keluarganya banyak, anaknya 5, anaknya 7, orang tuanya repot ngurusin anaknya dan anak-anaknya pun relatif sulit untuk mobilitas sosial dibandingkan dengan yang anaknya cuma 2, ya kan, lebih sejahtera. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial itu adalah pendidikan, jelas. Pendidikan formal dalam mobilitas sosial adalah membekali individu untuk meraih kedudukan yang diinginkan. Ya, orang bisa menaikkan status sosialnya melalui pendidikan, itu udah jelas, makanya ada mobilitas sosial.
lewat pendidikan. Kemudian yang mempengaruhi juga jenis kelamin dan nomor urut dalam keluarga. Nah, ini ya di Indonesia ya, contohnya ini udah jelas, bahkan nggak di Indonesia juga, mungkin di negara-negara lain juga sama. Laki-laki lebih bebas untuk pergi kemana saja, sementara perempuan lebih bertahan, lebih di lebih ditahan, intinya seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, nomor urut dalam keluarga. Anak pertama biasanya lebih enak pergi kemana-mana, sementara anak terakhir lebih dekat ke keluarga, nggak bisa kemana-mana. Atau dibalik, anak paling tua lebih sering ngurusin orang tuanya, sementara adik-adiknya lebih sering pergi kemana-mana, lebih mobil. Nah, itu mobilitas sosial kan berpengaruh di situ. Kemudian dari perkawinan, nah ini udah jelas lah. Perkawinan dapat dicapai mobilitas sosial melalui perkawinan udah jelas. Yang dimaksud dengan penundaan kepuasan di sini apa? Jadi penundaan kepuasan ada penangguhan hasil langsung untuk dipetik di desa yang akan datang. Yaitu tadi mobilitas sosialnya menunda bahwa dia itu harus menabung, menyimpan, menunda kepuasan. Jadi apa yang dia capai, dia tahan, disimpan. Seperti itu. Karena dia ingin pergi jalan-jalan, jadi menunda kepuasan. Dia punya duit sekarang, tapi dia nggak bisa belanjain. Kenapa? Karena dia menunda kepuasan dia karena dia ingin mencapai sesuatu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ras dan kesukuan. Jadi ada beberapa ras atau suku yang terkenal tukang merantau, sementara yang lain terkenal dengan jago kandang, ya kan? Ya contohnya misalnya kalau di Indonesia ada yang dikenal dengan suku Padang. Orang Padang itu katanya paling suka merantau, anak laki itu mesti merantau. Sementara ada suku lain yang lebih jago kandang, artinya sulit sekali seseorang untuk pergi ke luar daerah. Kemudian yang berikutnya faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial adalah program pemerintah. Nah, ini contohnya yaitu transmigrasi. Ya, itu kan program pemerintah ya. Transmigrasi itu program pemerintah untuk menaikkan derajat sosial, tingkat sosial masyarakat. Ya, dengan transmigrasi kan masyarakat akan naik ke status sosialnya. Oke, waktunya 10 menit lagi, ada pertanyaan? Oh, bukan 10 menit, 5 menit lagi. Oke, kita lanjutkan. Konsekuensi mobilitas sosial dalam suatu struktur sosial, yaitu bisa adanya konflik antar kelas, antar kelompok, antar generasi, konflik status dan peranan, dan akhirnya akan melakukan penyeimbangan atau penyesuaian kembali. Ini jelas ya, konflik antar kelas. Contohnya ketika orang transmigrasi dari Jawa masuk ke Sulawesi misalnya. Orang asli Sulawesinya nggak bisa kompak dengan orang pendatang. Itu di mana-mana selalu ada. Makanya perlu adanya integrasi dan sosialisasi. Dan asimilasi, gitu, penyatuan. Ini bisa jelas antar kelas, antar kelompok, antar generasi. Konflik status dan peranan. Kayak di partai ya. Partai biasanya disebut bahwa golongan tua sama golongan muda. Konflik antar kelompok atau konflik antar generasi. Ini struktur sosial kan. Antar generasi tua dengan generasi muda berbeda cara pandangnya, akhirnya ribut, ya kan. Nah, partai baru dengan partai lama misalnya, generasi baru dengan generasi lama, itu juga jelas ini akan mempengaruhi terhadap struktur sosial. Karena apa? Masing-masing punya kepentingan, makanya ada kepentingan antar kelas, kepentingan kelompok, kepentingan generasi, ini sering terjadi. Yang tua dikatakan udah ketinggalan zaman, yang muda merasa sok pinter. Nah, itu konflik antar generasi. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan tidak? Cek, udah pada tidur belum nih? Halo? Oke, jelas. Ada pertanyaan nggak? Jangan-jangan pada tidur. Oke nih, waktunya sudah hampir habis ya. Sebagaimana diketahui,
Malam hari ini seharusnya kita sampai jam 11 karena kita 3 SKS ya, 3 jam pelajaran. Dan seperti biasa, jam terakhir itu akan diisi untuk tugas belajar mandiri. Jadi untuk belajar mandiri maka inilah tugasnya. Ya, silahkan dikerjakan ya. Pokoknya diperhatikan jadwalnya kalau pertemuannya adalah 3 jam pelajaran, artinya seharusnya itu sampai jam 11. Tapi kita kebijakan pengurus, kita hanya belajar sampai setengah 11, kemudian 40 menit terakhir adalah belajar mandiri, ya, mengerjakan tugas. Dan berikut ini contohnya, uh, sudah jelas kan? Oke, kalau sudah jelas, tadi saya juga sudah memberikan banyak contohnya, gampang lah ini. Ya, tinggal yang rajinnya aja lah, baca-baca buku, baca-baca koran, baca-baca berita. Ya kalau belajar sosiologi santai ya, jadi nggak terlalu pusing dengan tugas-tugasnya itu sebenarnya. Ya teman-teman kalau sering buka internet ya, buka Detik, buka Kompas, buka Tribun, buka apa, baca berita, Liputan 6 apa semua, Metro TV apa semua, ada semua di situ materi sosiologi. Jadi ya nggak terlalu pusing tugasnya, ya. Jadi seperti biasa tugas selalu kirim ke Gmail ya. Tugas selalu dikirim ke Gmail. Deadline setiap tugas adalah 2 minggu. Jika lebih dari 2 minggu, maka poin akan berkurang. Itu saja. Ya, ini tugasnya yang ada di sini. Bisa kebaca kan? Oke. Oke. Maaf ya, saya belum mengupdate tugas nih. Saya ini belum sempat. Mungkin nanti akhir Januari lah saya akan umumkan. Atau awal Februari tugas-tugas yang sudah masuk. Ini kan berarti ini adalah tugas yang keempat. Berarti sosiologi sampai saat ini sudah memberikan 4 buah tugas. Tolong dituntaskan ya. Dituntaskan tugasnya yang belum-belum segera dikirim. Oke, 5 menit lagi, 3 menit lagi, ada pertanyaan tidak? Ya, sosiologi itu kan individu. Individu itu kan orang-orang ya, kita-kita juga. Artinya ya kegiatan kita sehari-hari lah. Dan berita-berita gitu kan, politik, ekonomi apa itu semua ada di internet. Wah, nanti lihat aja rekamannya di YouTube ya. Kalau ada di YouTube nanti di pause aja di situ tulisannya. Ya, oke? Nanti dijawab sekarang. Mau jawab sekarang atau diingat-ingat memorinya tadi saya bicara apa saja kan tadi udah ini ya banyak lah contohnya. Oh sambil ngomong loh. Oh iya. Oh gitu. Ya nanti buka YouTube-nya ya. Saya akan segera upload. Ngopi kakek. Oh. Oke ya. Nanti saya upload videonya mungkin besok insya Allah. Kalau ini saya upload besok. Oke, pertemuan sosiologi pada minggu ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bekal kehidupan kita selanjutnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup saja. Terima kasih. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wan an.